Saya siapkan ini Word-nya dulu ya. Ini sudah masuk ya gambar Word P-nya ya. Jadi kalau kita punya himpunan A dan B, himpunan A, himpunan B, maka A iris B itu kan di dalam sini ya. Ini A iris B. Yang jelas bahwa A iris B itu subset dari A dan juga subset dari B ya. Kalau kita tinjau gabungannya A dan B, gabungan itu kan adalah A gabung B. Jelas di sini A dan B, baik A maupun B itu subset dari A gabung B. Ya. Nah, kita bisa, jadi kalau kita tinjau secara singkatnya ya, A iris B gabungan dari anggota A iris B. Jadi X anggota B. Untuk yang ini kesimpulannya, karena X-nya sembarang ya, sembarang anggota A dapat ditunjukkan dia adalah anggota B, kesimpulannya A itu subset B. Nah, sekarang untuk memperlihatkan B subset A sebenarnya tidak harus kita tulis detail, karena apa? Ini kan antara A sama B bisa bertukar peranan sebenarnya kan? Ya. Artinya apa yang berlaku di A ya akan berlaku untuk B juga ya. Jadi dengan cara serupa dapat bahwa B subset A jadi A sama dengan B. Nah, ini sudah selesai ya. Kita sudah berhasil memperlihatkan bahwa apabila diasumsikan A gabung B sama dengan A iris B, ujung-ujungnya kita akan dapatkan bahwa A dan B sama. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 2? Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Itu yang Ya, silakan. dari yang jika A sama dengan B, membuktikan A iris B sama dengan A gabung B, Pak. Nah, itu membuktikannya nggak harus pakai ambil X anggota A iris B akan ditunjukkan X anggota A gabung B. Jadi menunjukkan saling subset gitu, Pak. Itu bisa saja, tetapi akan jadi panjang ya. Jadi kita memperlihatkan A iris B sama dengan A gabung B dengan memperlihatkan saling subset, ya boleh saja. Tapi gini, kalau A iris B subset A gabung B itu sebenarnya sudah sesuatu yang trivial ya. Artinya gini, mau ditunjukkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena apa? Di atas kita udah punya sifat A iris B itu subset A gabung B. Artinya kalaupun mau pakai cara itu, sebenarnya yang perlu kita buktikan tuh arah sebaliknya saja, bahwa A gabung B subset A iris B. Jadi kalaupun mau pakai cara seperti itu, asalkan
langkahnya sesuai ya nggak masalah gitu. Tapi ya saya yakin NASA akan lebih panjang daripada kita menggunakan sifat yang sudah ada, yaitu dibolehkan. Sebenarnya kalau kita nulis begini, ini harus ada rujukan sih, menurut teorema berapa teorema ya sebut nomornya gitu misalkan. Tapi belum di sini harus belakang ini ya. Ya, nanti tambahkan saja sendiri. A iris B adalah A iris A sama dengan A ya, dengan catatan ini adalah sifat teorema sekian gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Makasih, Pak. Kalau nggak ada, ya ini masih ada yang mau dicoba nggak soalnya? Bentar. Kalau nggak ada, yang mungkin saya pilih salah satu aja. Oke, kita coba lihat nomor 3 dulu deh. Ya, ada operasi biner. Ini namanya operasi biner yang begini ini sebutannya adalah symmetric difference ya. Istilahnya beda simetrik ya. Nggak tahu cara bacanya gimana nih ya. Kita sebut aja A tambah B gitu ya. A ditambah B sama dengan A komplement B ya. A dikurang B, A minus B gabung B minus A. Oke, sebelum kita jawab ini, kita kan mau melihatkan bahwa A tambah B yang definisi itu sama saja dengan pengertian A gabung B dikurang A iris B. Bapak maaf, belum tampil Pak di saya. Oh iya, ya. Ini kadang-kadang makan waktu ya. Kita tunggu sebentar, kalau belum nanti saya stop sharing dulu. Iya Pak. Bentar ya, saya ulang lagi. Udah saya share ulang. Kita tunggu sebentar aja. Memang seperti ini. Sudah masuk belum? Belum Pak. Maaf, belum. Pak. Belum Pak, di saya ini belum ada. Udah tampil Pak, udah ada. Sudah kelihatan ya? Yang lainnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Operasi biner plus ya, tambah ya. Ini namanya adalah beda simetrik. Dan di definisi dari beda simetrik itu adalah A tambah B itu A minus B digabung dengan B minus A ya. Nah, kita mau perlihatkan bahwa definisi ini ekivalen dengan pengertian A gabung B dikurang A iris B. Oke? Gini, jadi sebelum kita memperlihatkan ya, ada bagusnya kita coba ilustrasikan dulu dengan diagram pen supaya terbayang, oh seperti ini ya. Jadi
untuk soal nomor 3. Definisi dari beda simetrik A min B. Sudah kelihatan belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, iya, Pak. Udah muncul. Nih, coba sekarang kita lihat. Kan kalau kita gambar A dan B ya. A min B itu kan ini. Kalau B min A begini. Berarti kalau A tambah B gimana? Artinya dua ini kita gabung. Kalau digabung, ini. Oke. Ya ini semestanya ini ya. Di universe-nya semestanya. Oke. Nah kalau dari gambar ini kan kelihatan ini seperti apa? Seperti gabungan tapi dibuang tengah-tengahnya gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa ya ketika kita diminta perlihatkan bahwa definisi ini ekivalen ya. Definisi ini identik dengan mengatakan bahwa A plus B itu sama dengan A gabung B dibuang irisannya gitu. Ini wajar ya, sesuatu yang secara intuisi kita terima karena kalau dari gambar diagram P-nya kelihatan itu adalah gabungan yang tengah-tengahnya dibuang. Nah, kita tahu tengahnya itu irisannya. Jadi sama saja A gabung B dikurangi A iris B. Oke. Nah, tetapi kalau kita mau membuktikan sifat ini, kita nggak bisa mengandalkan gambar. Karena gambar itu kan sangat tergantung bagaimana cara kita gambar ya. Atau kita juga nggak bisa dengan contoh A-nya ini, B-nya ini, terus ya, beda simetriknya sama dengan ini ya A min B digabung B min A. Terus kita hitung A gabung B, A iris B, terus hitung selisihnya, terus bandingkan dengan yang pertama, oh ternyata cocok ya. Itu bukan pembuktian yang valid ya, karena bergantung pada pemilihan himpunannya. Artinya kita bisa menunjukkan sifat itu berlaku untuk himpunan A yang begini, himpunan B yang begini, tetapi ketika himpunan A-nya diganti dengan yang lain, kita nggak bisa jawab apakah masih berlaku gitu. Ya. Makanya ketika kita mau membuktikan, kita harus buktikan secara analisis yang bukti kita itu tidak bergantung pada bagaimana bentuk himpunan A, bagaimana bentuk himpunan B. Itu aja ya. Oke. Sekarang kita coba untuk masuk ke pembuktiannya. Jadi apa yang mau kita buktikan di sini ya? Sebenarnya kita seperti membuktikan pernyataan begini, ya. Kita seperti diminta untuk membuktikan bahwa A min B digabung B min A sama dengan A gabung B dikurangi A iris B gitu. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan begini, perintahnya sama seperti ini. Ya, perlihatkan bahwa itu ya. Nah, kita bisa gunakan cara standarnya, artinya apa? Tahapnya buktikan saling subset ya. Jadi yang pertama kita mau perlihatkan dulu bahwa A min B gabung B min A adalah subset yang kanan. Kalau kita mau buktikan yang kiri subset yang kanan,
caranya ambil sembarang unsur di himpunan sebelah kiri, dan nanti kita perlihatkan bahwa unsur tersebut pasti merupakan anggota himpunan sebelah kanan. Jadi kita ambil X. Oke. Nah, apa yang kita ketahui kalau X-nya anggota A min B gabung B min A? Di sini kita pastikan bahwa X-nya itu berada sekurang-kurangnya di salah satu antara A min B atau B min A ya. Atau bisa saja di keduanya. Tapi yang jelas X-nya ada di salah satu di antara kedua itu. Jadi artinya gini, ya. Di sini akan ada dua kemungkinan untuk X ya. Ada dua kemungkinan untuk X, yaitu X-nya anggota A min B atau X-nya bukan anggota A min B. Gitu ya. Bapak masih Kemungkinan Pak. pertama kita tengok dulu. Gimana, nge-freeze ya? Masih di diagram Venn, Pak. Gambarnya berhenti, Masih Pak. diagram Venn. Iya, nge-freeze ini Pak gambarnya. Belum jalan. Kalau pindah ke Zoom aja boleh nggak, Pak? Mungkin berat kali ya kalau Boleh. pakai Zoom ini. Dibuat linknya ya, Pak ya? Oke. Ah, Boleh. Ya, ini saya post ya. Oke, berarti ini di close diri ya. iya, Pak. Saya end meeting dulu. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya Allah, Pak Yoga udah Pak Yudi udah keluar. Baik banget bapaknya, Masya Allah. Bapaknya Ayo. ini nggak enak ya. Ini sabar banget. Belajar kayak gini Semoga terus sehat udah selalu. bakal ada yang masuk. Singbat dah. Saling termuat atau saling memuat ya. Jadi yang pertama kita akan tunjukkan bahwa A min B gabung B min A adalah himpunan bagian dari A gabung B minus A iris B ya. Oke, caranya ambil X di atas kiri. X anggota A min B atau B min A, gabung B min A. Nah, kita ingat ya, ini pertama ya. Yang kita ketahui tentang X adalah X itu pasti termuat di sekurang-kurangnya satu di antara A min B atau B min A. Oke. Atau bisa juga di keduanya. Ya. Nah, sekarang kita tinjau dua kasus ini. Ya, kemungkinan pertama X-nya anggota A min B. Berarti kemungkinan kedua, gimana kalau X-nya ada di luar A min B ya? Kalau X-nya ada di A min B, ya. Jadi sekarang kita uraikan dulu. Kalau X-nya anggota A min B, apa yang terjadi? Ya. Jika X anggota A min B, ya, maka X-nya anggota A, ya, dan kita ketahui bahwa A itu adalah subset A gabung B kan. Ini sifat yang umum ya yang tadi sudah kita punya ya. Dan sebenarnya ini juga ada di teorema yang pernah kita lihat itu ya, teorema 1, 2, 3 kalau nggak salah nomornya itu. Ya nomor berapa, nomor 1 apa, saya lupa ya. Pokoknya A, subset A gabung B, itu kan sebenarnya
dari sini kelihatan bahwa X itu anggota A gabung B ya. Nah, tetapi ya, karena X-nya bukan anggota B, kan X anggota A min B itu artinya X-nya anggota A, tapi X-nya bukan anggota B. Ya. X anggota A itu menyebabkan X anggota A gabung B, sementara X bukan anggota B, maka X-nya tidak mungkin menjadi anggota irisan A dan B. Berarti untuk kemungkinan yang pertama ini kita dapatkan bahwa X-nya anggota A gabung B, tetapi X-nya tidak mungkin berada di A iris B. Ya. Jadi X itu adalah anggota A gabung B di luar A iris B. Oke. Sekarang kita lihat kemungkinan kedua. Kita sampai sini kan kita sudah dapatkan bahwa ya kalau X-nya anggota A min B, maka dapat X-nya anggota A gabung B minus A iris B. Nah, bagaimana kalau kita bukan anggota A minus B? Apakah hasil yang tadi juga masih akan tercapai? Ya, itu yang mau kita perhatikan. Nah, sekarang gini, kalau X bukan anggota A min B, maka haruslah X-nya anggota B min A. Karena X-nya kan ada di gabungan itu. Jadi kalau X-nya tidak di A min B, ya X-nya harus masuk B min A. Nah, ini berarti X anggota B ya. Sementara B itu sendiri adalah subset dari A gabung B kan. Selanjutnya ya. Begini. Dan X-nya anggota bukan anggota A ya. Atau deh ini biar bagus kalimatnya ya. Jadi X anggota B dan X-nya bukan anggota A. Nah, dari pernyataan X anggota B itu kan kita dapatkan ini. Ya. Karena B itu sendiri ada termuat di gabung B, maka X gabung B dan karena X bukan anggota A, maka tidak mungkin X itu berada di irisan A dan B. Gitu ya. Nah, kesimpulannya ini juga kita dapatkan apa? Jadi X anggota A gabung B yang di luar A iris B. Nah, kalau kita lihat lagi dari awal, jadi mau kemungkinan yang terjadi yang manapun ya, min B ujung-ujungnya X itu pasti berada di himpunan A gabung B iris A gabung B minus A iris B. Ya. Jadi kedua kemungkinan ini ujung-ujungnya sama ya. Oke. Jadi ini kita peroleh kalau gitu bahwa A min B
digabung B min A itu akan merupakan subset dari A gabung B minus A iris B. Nah, setelah pembuktian sudah selesai. Kita tinggal buktikan separuh langkahnya lagi ya, separuhnya lagi yang sebaliknya. Oke. Jadi kalau tadi kita buktikan langkah pertama ini, langkah keduanya kita balik. Sebentar, maaf, kayaknya lupa, belum di recordnya, saya record dulu. Oke, ya kita lanjut yang kedua nih. Akan diperlihatkan bahwa gabung B itu subset dari A min B gabung B min A. Ya. Jadi kita mulai dengan mengambil unsur di sebelah kiri ya. Ambil Y anggota A gabung B ya. Nah, di sini artinya Y-nya anggota A gabung B di luar ya. Sebagai anggota A gabung B, kita tahu bahwa Y-nya pasti termuat di salah satu antara A atau B-nya. Atau tapi yang jelas karena sudah dikatakan dia bukan anggota irisannya ya, jadi tidak mungkin kedua-duanya ya. Kalau secara bahasa sih kita bisa terima nih bahwa Y-nya pasti termuat di satu A ya, tapi nggak mungkin bareng-bareng. Oke. Tapi kalau secara analisis ya kita bisa tinjau dua kemungkinan buat Y ini. Artinya ada dua kemungkinan untuk Y ya. Yang pertama, Y-nya bisa anggota A, atau kemungkinan kedua Y bukan anggota. Oke. Jika Y anggota A ya, karena Y bukan anggota A iris B, maka Y bukan anggota B ya. Betul kan? Y-nya diketahui anggota A, sementara Y bukan anggota A iris B, berarti yang jelas Y-nya harus nggak boleh ada di B. Sehingga Y-nya anggota apa? A min B ya. Sehingga Y anggota A min B. Dan A min ini adalah subset dari A min B gabung
B min A. Oke. Kasus jika Y bukan anggota A, nah di satu sisi Y-nya anggota A gabung B kan? Oke. Ya, Y-nya kan anggota A gabung B minus B iris A, A iris B. Tapi pada dasarnya kan Y-nya anggota A gabung B juga kan? Nah, kalau Y-nya anggota A gabung B kan sekurang-kurangnya ada di salah satu antara A atau B, maka di sini harus Y-nya anggota B. Jadi Y anggota B min A. Tetapi B min A sendiri itu bisa dipandang juga sebagai subset dari A min B gabung B min A. Nah, kalau kita lihat mau kemungkinan yang bagaimanapun ujung-ujungnya selalu kita dapatkan bahwa Y-nya ada di himpunan A min B gabung B min A ya. Jadi kita peroleh bahwa A iris A gabung B minus A iris B itu adalah termuat di A min B gabung B min A ya. Nah, dari hasil yang sebelumnya didapatkan ya, dari hasil bagian 1 ya disimpulkan bahwa keduanya sama ya. A gabung B A min B gabung B min A itu sama dengan A gabung B minus A iris B. Nah ini selesai ya, terbukti ya soal nomor 3 ya. Oke, mungkin pertanyaan gini, kalau yang pembuktian bagian kedua tadi kan kita pandang kasusnya gini, Y anggota A atau Y bukan anggota A ya. Oke, kenapa kok dipandang kasusnya tuh kemungkinannya Y anggota A atau bukan anggota A ya? Kenapa enggak Y anggota B atau Y bukan anggota B ya? Oke, tidak masalah sebenarnya. Di sini A sama B itu bisa ditukar perannya ya. Jadi kalau kita mau pandang kemungkinan untuk Y-nya B atau bukan anggota B ya akan ketemu juga ya, tinggal disesuaikan saja apa kalimat-kalimatnya gitu ya. Oke. Sama yang pertama tadi kita lihat kemungkinan untuk X anggota A min bukan anggota A min B. Kenapa kok X anggota B min A atau X bukan anggota B min A? Ya bisa saja seperti itu ya. Ingat ini A dan B itu bisa kita pertukarkan perannya, jadi nggak masalah. Kalau kita mau caranya kayak tadi, X-nya anggota B min A atau X-nya di B min A ya, tetap nanti ujung-ujungnya akan ketemu juga. Jadi nggak terlalu nggak jadi masalah seperti itu. Oke. Bapak Ini maaf ada yang Pak, mau ditanyakan? Ya. ada yang minta ACC buat masuk, boleh diterima dulu nggak Pak? Ini baru kelihatan. Ya. Makasih Pak. Oke. Sekarang ini PDF-nya kelihatan ya? Share PDF-nya kelihatan. Saya coba mau lihat nomor ini. Kelihatan Pak.
Oke. Kalau nomor 8 ini mudah ya. Kita bisa jawab langsung ini. A himpunan dengan A dan W himpunan dengan NA adalah P, NB adalah Q, NA iris B adalah R. Oke. NH itu menyatakan kardinalitas atau banyaknya anggota himpunan. Nomor 8 ya. Kalau NA minus B itu berapa kira-kira hasilnya? NA minus B itu kan berarti anggota A yang bukan anggota B. Ada berapa? P min Q. P min Q, yakin? Yang lainnya gimana? Ada usulan berbeda nggak? Kimin P, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang punya pendapat lain gitu? NA min B ya. Itu kan A punya P anggota, B punya Q anggota, A iris B punya R anggota gitu kan maksudnya ya. Nah, sekarang kita mau hitung nih. Kalau A minus B artinya anggota A yang bukan anggota B ada berapa? Ya, ada yang ini nggak? Ada yang punya pendapat lain atau udah? Ya tadi ada 2 jawaban ya nanti. P min Q atau Q min P. Di antara 2 itu mana yang ini? Mana yang tepat? Ya, gimana? Kalau P dikurang Q min R, Pak. P dikurang Q min R. P dikurang Q, habis itu dikurangi R gitu ya? Iya, Pak. Nah, gimana? Ini ada jawaban ketiga, P di min Q min R. Jadi kalau pakai diagram kan bagaimana tuh? A, B, ya. Yang sudah diketahui apa di sini? A iris B adalah R ya. Tengah-tengahnya. Kalau di sini berapa jadi? P, yakin P? P kurang R. P min R. P min R ya. Di sini? P min R. Kita punya Min Ki. Q kurang R. Oke, berapakah NA min B? Apa jawabannya? Anggota A yang bukan anggota B. P min R, Pak. Nya adalah iya, P P min R. min R. P min Q. Kalau NB Oh, iya. kurang A, Q min R. Kalau N A gabung B jadi apa? Q min R. Agak bumi. P tambah Q. Gabung B jadi P tambah Q. P tambah Q, yakin? Ya. Yang lainnya gimana? Setuju? P tambah R tambah Q. R. Tambah Ki kurang R. P tambah Q kurang R. Wah, kurang R ya. Oke. Iya, Pak. NA cross B. Apa itu?
Setiap Eh, kan sudah ini ya, kita udah bahas tentang hasil kali kartesian kan ya, pasangan terurutnya. Nah, jadi apa ini? Ya tinggal hasil kalinya aja kan, karena kan A cross B itu kan pengertiannya adalah apa? Himpunan pasangan terurut A, B dengan A-nya anggota A, B-nya anggota B kan. Jadi kalau komponen yang pertama ada P pilihan, komponen kedua ada Q pilihan kan. Berarti ya ini kan prinsip pendataan biasa kan. Jadi A cross B ya tinggal P kali Q. A kali B. Banyaknya anggota P kali Q. Oke. Terus kita lihat yang ini. Mungkin saya ambil salah satu soal nomor 9 ya. Saya coba lihat yang A iris B cross ini seingat saya nomor C sama D-nya itu salah ya, salah soal itu. Kalau nggak salah, yang C itu harusnya ruas kiri muat kanan. Kalau yang D kalau nggak salah sih yang kiri subset yang kanan ya. Jadi mungkin kita dulu nomor itu ya. Coba kita lihat yang B ini. 9B, A dan B. Ini kan ada himpunan A, B, C, D ya. Asumsinya A iris B tak kosong, C iris D tak kosong. Kita mau perlihatkan bahwa A iris B cross C iris D itu adalah A cross C iris B cross D. A iris B ya. Ini soal nomor 9B ya. 9B ya. Jadi gini nih. Kadang masih agak membingungkan ya. Masih banyak yang bingung tentang hasil kali kartesian. Jadi kalau saya punya himpunan M ya. N, ini himpunan, maka yang dinamakan M kali N, M cross N itu kan himpunan pasangan M, N, di mana M-nya itu anggota M, N-nya anggota N. Jadi seumpama M-nya adalah N-nya adalah X, Y, Z, maka isinya Mn itu apa? M cross N. Ini himpunan 1, X, 1, Y, 1, Z, 2, X, 2, Y, 2, Z. Tuh. Sekarang kita mau buktikan kedua himpunan ini sama ya. Kita punya ABCD,
Ya, asumsinya A iris B tak kosong, C iris D tak kosong. Terus kita mau buktikan bahwa irisan AB dan irisan CD kalau kita hitung hasil kali kartesiannya itu sama dengan irisan dari hasil kali kartesian AC dengan BD ya. Oke. Jadi sekarang gini, kita langkah standar. Ambil apa? Pasangan terurut ya. Jadi gini. Ambil katakanlah P, Q elemen dari A iris B cross C iris D. Ya. Sembarang. Oke. Di sini perlu dicatat ya. Atau gini deh. Misalkan ya, ini berarti apa? Berarti P itu anggota A iris B dan Q itu anggota C iris D ya. Iris B berarti di sini P anggota A dan Q anggota C kan benar ya? Kalau kita pemandang secara begini, ini kita dapatkan PQ elemen A cross C. C. Ya. Tetapi di pihak lain, ya, kita juga punya P anggota B dan di pihak lain itu juga dipandang sebagai ini ya. Yang kalau kita memandang sebagai anggota B, Q sebagai anggota D, kita akan dapatkan bahwa P, Q anggota B cross D, gitu kan? Dari sini, dari dua ini, ya, dari dua ini, kesimpulan untuk yang bagian ini kita dapatkan bahwa kalau gitu PQ anggota dari A cross C diiris dengan D cross D. Oke, nah kesimpulannya di ini sendiri ya, dilanjutkan sendiri. Ini jadi saya hanya ngasih outline-nya saja. Nah berikutnya kita akan ambil sebaliknya. Oke, oke ini dilengkap ya. Nih. Sekarang kita ambil sebaliknya ya. Jadi misalkan U, V adalah anggota A cross C. Benar ya? Iris B cross D. A cross C, iris B cross D. Ya, ini berarti apa? UV anggota A cross C dan UV anggota B cross D. Oke. Sebagai anggota A cross C, ini berarti U anggota A, B anggota C. Sebagai anggota B cross D, U adalah anggota B, B adalah anggota D. Nah, sekarang kalau dua ini kita gabung, ya, jadi yang ini bersama ini artinya apa? Ini memberikan makna U adalah anggota A iris B, sementara untuk yang dua ini kalau kita gabung, ini kesimpulannya adalah V
V anggota C iris D, ya kan? V anggota C iris D. Nah, dari dua hasil ini berarti U cross V adalah U, bahwa pasangan U, V itu adalah elemen dari A iris B cross C iris D. Nah, berarti kesimpulannya yaitu kesimpulan untuk yang bagian ini bahwa A cross C iris B cross D adalah subset dari A iris B C iris D, ya. Nah, udah dari hasil dua tadi berarti sama, ya. Oke. Ya, ini kalimatnya mohon di konstruksi sendiri, gitu ya, disusun. Ini hanya outline-nya, tapi yang jelas alurnya saya rasa cukup jelas, ya. Langkah-langkahnya bahwa ini akibatnya begini-begini sehingga ujung akhirnya kita dapatkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah ini saya akan berikan bahan yang berikutnya, ya. Jadi bahan yang terakhir saya titipkan di PJ itu yang tadi ditampilkan itu sudah selesai, ya. Kita anggap selesai. Ini nanti kita masuk bahan berikutnya, nanti juga akan oke. Bentar saya share dulu. Oke, ini bahan berikutnya, ya. Nanti akan saya share juga. Jadi, oke, jawab-jawabnya ini. Tema berikutnya tentang fungsi. Ya, pengertian fungsi ini sebenarnya ya biasa, ya sesuatu yang sudah sering kita jumpai, ya, di matematika. Ya, A dan B keduanya tak kosong. Pengertian fungsi dari A ke B itu adalah pasangan terurut A cross B, ya. Unsur dari A muncul sebagai komponen pertama dari unsur F, ya. Artinya semua unsur di A muncul di depan dan berlaku kalau AB dan AB aksen berada di F, maka B sama dengan B aksen. Artinya tidak boleh dua unsur itu unsur pertamanya sama, tapi unsur keduanya berbeda. Ya, ini notasi fungsi yang menggunakan pasangan terurut. Himpunan A yang pertama muncul itu dinamakan domain atau daerah asal, ya. F, himpunan B disebut daerah kawan. Ya, sorry. Kalau B-nya disebut daerah kawan atau kodomain, sementara himpunan unsur di B yang muncul sebagai komponen kedua itu namanya daerah hasil atau range atau jangkauan, artinya RF, ya. Oke.
Jadi kita bisa katakan juga bahwa F itu fungsi A ke B jika untuk setiap A terdapat unsur tunggal sehingga AB. Oke. Nah, ini waktunya udah hampir habis ya. Nanti kita ini baik, kita lanjut ya. Sudah kelihatan ini share screen ya? Belum Pak, belum kelihatan. Masuk Sudah, ya? Pak. Sebentar saya stop. Sudah Pak, sudah. Stop share. Oke, ya. Oke, gini. Ini tadi ya, pendefinisian fungsi atau pemetaan itu yang menggunakan himpunan ya, yang menggunakan pasangan terurut. Memang agak sulit divisualkan ya kalau seperti itu ya, atau sulit dipahami ya. Karena kita biasanya memvisualkan pemetaan ya itu dengan diagram. Jadi kelihatan titik mana seperti ditransformasi ke tempat lain, ke himpunan yang kedua ya. Atau divisualkan dengan grafik fungsi ya. Oke, ya itu tidak masalah. Nantinya kita pun akan bekerja dengan seperti itu ya. Tetapi definisi fungsi yang diperkenalkan di sini, ini memang kita gunakan definisi secara himpunan ya. Karena memang topik yang kita bangun ini dari awal adalah himpunan. Jadi semua pemetaan itu juga di satu himpunan. Oke. Nah, kembali lagi ke definisi tadi ya. Jadi kalau kita memetakan fungsi dari A ke B, kalau F ada fungsi dari A ke B, ya, kita katakan F itu pemetaan dari A ke B, atau F memetakan A ke B dengan notasi seperti bisa dilihat di layar itu, F titik 2A panah B gitu ya, panahnya dari A menuju ke B. Kemudian kalau elemen A, B atau elemen F itu artinya ya, atau itu bermakna bahwa B itu adalah bayangan dari A, atau kita tulis B sama dengan FA ya. Kita menyebutnya B nilai dari F di A, atau peta dari A oleh F, atau kadang disebut juga sebagai bayangan dari A oleh F, atau image dari A oleh F ya, macam-macam ya. Yang penting ya kita biasanya sudah paham dengan istilah-istilah tersebut. Nah, kalau kita mengatakan B adalah peta dari A oleh F, sebaliknya kita menyebut A itu sebagai prapeta dari B oleh F ya. Gitu. Jadi yang namanya prapeta itu adalah titik yang ditargetkan ke titik tersebut ya.
Ya, jadi kalau kita punya titik B, apa perapetanya ya? Kita carilah suatu titik di himpunan A yang dibawa oleh F menuju ke B. Oke. Nah, range tadi ya, himpunan nilai B yang merupakan komponen kedua itu ya bisa dinyatakan sebagai himpunan nilai-nilai FA, atau kita juga mengatakan RF sebagai himpunan unsur di B yang punya prapeta. Oke. Ini contoh ya. Ini ada suatu fungsi dari A ke B. A himpunannya 1, 2, 3, B himpunannya adalah WX, YZ. F-nya adalah fungsi, ya, F-nya adalah himpunan pasangan terurut, anggotanya 1, W, 2, Y, 3, Y. Artinya di sini kita lihat ya, komponen pertama 1, 2, 3 atau anggota A semuanya muncul tepat 1 kali sebagai komponen pertama. Oke, 1, 2, 3 ya, muncul. Kemudian ya di sini apa jangkauan dari F? Ya, RF Y. Karena di situ yang muncul sebagai komponen kedua hanyalah W dan Y. Oke. Kita juga berikan contoh yang bukan fungsi. Misal, himpunan G yang anggotanya cuma 1, 2, Y. Mengapa? Karena unsur anggota A itu tidak muncul sebagai komponen pertama. Assalamualaikum. Oke, maaf terputus tadi ya. Oke, Ya, sudah tersambung lagi. Masih Sudah loading. kelihatan kan? Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke, tadi contoh ya, F adalah suatu fungsi. G yang anggotanya 1, W dan 2, Y bukan fungsi. Karena apa? Karena di situ 3 anggota A tidak muncul sebagai komponen pertama. Ya, artinya kalau ini divisualkan dengan diagram, artinya dari 3 itu tidak ada panah menuju ke B gitu ya. Kalau divisualkan dengan diagram, jelas panahnya 1 menuju ke W, 2 menuju ke Y, 3 menuju ke Y gitu. Terus kalau himpunan H, fungsi dari kata, kita lihat itu 2 muncul 2 kali sebagai komponen pertama. Sementara komponen keduanya Y dan Z itu berbeda. Berarti dia bukan fungsi. Kalau ini divisualkan dengan bentuk diagram, kita ketahui bahwa itu jadi panahnya dari 2 menuju ke Y dan menuju ke Z. Artinya 2 itu punya 2 kawan. Nah, itu bukan suatu pemetaan ya. Oke,
Nah, jadi tadi itu pendefinisian fungsi secara himpunan ya, menggunakan himpunan ya. Nah, selanjutnya kita akan Halo Pak. terputus lagi ya. Ya nggak apa-apa, kita sambung lagi. Oke, sudah masuk ya? Belum Pak. Jadi yang tadi, kalau divisualkan dalam bentuk diagram seperti ini bentuknya di gambar 131. Nah, bisa juga divisualkan dalam bentuk grafik seperti gambar 132. Sumbu datar daerah asal, sumbu tegak itu adalah daerah kawannya ya. Jadi kalau baca diagram maupun secara grafik itu kita bisa lihat ya siapa petanya, siapa prapetanya apa gitu ya. Ringnya yang mana. Kalau dari diagram jelas itu range-nya kan W sama Y ya, yang punya prapeta kan, atau yang dituju oleh panah. Belum muncul Pak. Oh, belum muncul? Bentar. Belum. Iya Pak. Udah muncul? Belum Pak. Belum Pak. Ditunggu sebentar. Mudah-mudahan. Belum kelihatan juga ya? Belum Pak. Belum, Masih Pak. belum. Ya, oke lah. Gini aja, ini juga waktunya juga hampir selesai. Jadi bahan yang barusan saya share kita dibaca-baca dulu ya mengenai Baik, fungsi. Terus nanti juga ada Udah muncul, Pak. ya, atau gini, nanti kalau ada bagian-bagian yang tidak jelas ditanyakan dulu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita coba, kalau sudah clear semua baru kita coba untuk latihan, mengerjakan latihannya ya. Jadi buat hari ini cukuplah sampai sini dulu. Ya, itu tadi aja sih ininya. Ya, bahannya silakan dibaca, ditandai yang bagian yang belum jelas, kita diskusikan lagi pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih udah mengikuti kuliah ini. Terima Jangan lupa kasih untuk Pak. menjaga Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Terima kasih. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih banyak.